Sakit hati ditinggal sang istri, ayah kandung di Gorontalo aniaya anaknya yang masih balita hingga babak belur. Pemirsa, dalam sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial, wajah balita berusia 3 tahun tersebut itu berlumuran darah, tepatnya di bagian hidung, setelah dianiaya oleh ayahnya yang berinisial MH. Tidak hanya itu, saat melakukan video call dengan istrinya, pelaku memperlihatkan pisau yang akan ditusuk kepada anaknya yang saat itu sedang tertidur. Perbuatan bejat MH yang menganiaya anak kandungnya itu dilatar belakangi sakit hati terhadap istrinya yang telah pergi meninggalkan rumah. Korban kini sudah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo dengan luka lebam di bagian wajah. Sedangkan pelaku MH kini sudah ditahan di Polda Gorontalo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baik, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ayah kandung yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia di bawah 5 tahun, kita akan bergabung bersama Kombes Pol Teddy Rahesna di Reskrimum Polda Gorontalo. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai, ya terima kasih waktunya Pak. Berbicara mengenai kasus ini, tadi sudah ada update terkait pelaku yang sudah diamankan pihak kepolisian. Apa yang menjadi motif sang ayah tega? Apakah karena hanya sakit hati kepada istrinya atau mungkin ada pendalaman lain seperti gangguan kejiwaan dan lain sebagainya? Baik, berdasarkan keterangan dari pelaku inisial MHL alias A, bahwa saya yang bersangkutan ini bermula dari tanggal 5 Januari 2026 melakukan video call kepada istrinya, di mana istrinya saat itu sedang pisah rumah berada di Manado. Nah, pada saat video call tersebut, istri yang bersangkutan itu dalam keadaan marah-marah. Kemudian di satu sisi ada anak pelaku di samping yang pengen melihat ibunya, pengen ngobrol sama ibunya. Kemudian menarik handphone dari pelaku karena memang ingin bicara sama ibunya. Kemudian karena sambil istri yang marah-marah dalam keadaan video call tersebut, maka yang bersangkutan ini emosi, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 2 kali ke arah muka, kemudian jatuh Ananda ini, kemudian dalam posisi terjatuh juga melakukan tendangan sebanyak 2 kali ke bagian lengan kanan. Nah, kemudian pada saat itu dalam keadaan posisi masih menyala video call, yang bersangkutan angkat anak kembali ke kursi sofa, kemudian dilakukan pemukulan lagi karena istri yang pada saat itu melakukan video call dalam keadaan marah ataupun emosi. Baik Pak, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin saya ingin bertanya bagaimana kondisi korban saat ini? Kabarnya kan dirawat di rumah sakit ya? Ya, kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat walafiat setelah dilakukan tindakan medis. Untuk sementara kami masih melakukan pendampingan baik itu dari tenaga kesehatan maupun kami beri pendampingan secara psikologis dari Biro SDM Polda Gorontalo. Ya, baik. Tadi Anda katakan bahwa saat melakukan aksi penganiayaan, pelaku ini video call dengan sang istri. Sudah berapa lama permasalahan dari mereka ini, Pak, sehingga kok bisa sampai si anak ini tinggal hanya berdua dengan ayahnya saja? Itu dari bulan Oktober 2025 yang istri ini sudah pisah ranjang dengan pelaku. Untuk penyebab pisah ranjang ini masih kita dalami untuk penyelidikan lebih lanjut, sehingga ada sekitar November, Desember, ya sekitar 3 bulan sudah pisah ranjang. Oke, berarti sudah tidak tinggal bersama selama 3 bulan ya? Betul, betul. Oke. Ya Pak, ini akhirnya pihak kepolisian dapat mengungkap kasus ini dari mana Pak? Ya, itu jadi ada laporan dari pihak istri, ya. Tidak beberapa lama setelah video call, istri waktu itu karena waktu itu diancam harus pulang pada pelaku. Tidak berapa lama istri melaporkan kepada Reskrimum Polda Gorontalo, kemudian dalam waktu beberapa menit pelaku dapat ditangkap di rumahnya.
Oke, dari keterangan yang didapatkan, baik itu dari sang istri maupun dari pelaku, apakah memang pelaku ini terkenal atau sering marah meluapkan emosinya dengan melakukan kekerasan? Untuk itu perlu kami dalami, tapi yang pasti ini kejadian sementara baru sekali, tapi nanti akan kami dalami apakah ada rentetan kejadian kekerasan sebelumnya. Saat ini karena memang korban masih dalam keadaan pengobatan, nanti akan kami dalami. Oke, yang menjadikan alasan sang istri meninggalkan anaknya berdua dengan suaminya apa, Pak? Karena kalau Anda bilang sudah 3 bulan begitu, apa alasannya anaknya ditinggal di situ? Mengetahui sang suami memang mudah sekali emosi. Ya, saat ini belum kami dalami keterangan dari pelaku maupun Mhm. istri maupun anak maupun saksi-saksi. Ini kami masih fokus terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan anak. Tapi untuk motif-motif ataupun penyebab dari istri itu meninggalkan suami dan lain-lain nanti akan kami dalami lagi. Hmm. Pak, background dari pelaku sendiri apa Pak kesehariannya? Ya, pelaku sendiri pekerjaannya pedagang, pedagang. Hmm. Baik, kalau kita melihat di video anaknya ini lebih dari satu ya Pak ya? Satu anak, Ya. 2. Oh, ada 2 anak. Yang Ada 2 anak. korban atas nama Nadira ini yang menjadi korban. Oke. Oke. Baik, yang ingin kami tanyakan berikutnya adalah ancaman hukuman, Pak. Kalau tadi dikatakan memang sempat ada video call pelaku ini menggunakan pisau, melakukan pengancaman akan membunuh atau melakukan penusukan terhadap anaknya begitu. Jeratan hukumnya seperti apa nantinya? Ya, kami sangkakan dengan pasal 76C, junto pasal 80 ayat 4, subsidiar pasal 80 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di mana ancamannya itu bisa dimulai dari 3,5 tahun apabila itu kekerasannya biasa sampai dengan maksimalnya 15 tahun jika anak itu meninggal dunia. Pak, nantinya anak-anak tersebut akan diasuh oleh siapa atau di bawah pengawasan siapa? Ya, sementara ini masih dalam pengawasan pihak penyidik. Nanti kami akan rencana akan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk memberikan pembinaan ataupun untuk memberikan perlindungan kepada korban. Baik. Baik, terima kasih di Reskrimum Polda Gorontalo, Kombes Pol Teddy Rahesna sudah bergabung bersama kami pagi ini.